Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu baik, sehat dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Nyiwer. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang pemuda bernama Joyo. Ia dikenal sebagai pemuda yang lugu, ramah, dan bijaksana dalam segala hal. Kehidupannya sederhana, namun di balik kesederhanaannya, Joyo memiliki semangat yang besar untuk mencapai kebahagiaan tertinggi. Bagi Joyo, kebahagiaan adalah saat ia bisa hidup dengan orang yang dicintainya. Namun perjalanan Joyo menuju kebahagiaan tidaklah mudah. Cita-citanya terhalang oleh seorang juragan kaya raya, yaitu juragan material, yang ingin menjodohkan Joyo dengan putri Aba Abdul, seorang ulama terhormat di desa tersebut. Putri Aba Abdul, yaitu Siti Zainab, dikenal cantik dan memiliki banyak penggemar. Namun di balik kecantikannya, Zainab menyimpan ambisi besar untuk menguasai hati Joyo. Meski Zainab berusaha merayu Joyo dengan segala cara, hatinya tetap kokoh pada cintanya yang sejati, yaitu Puspaningsih. Puspa adalah putri seorang dukun lokal, namanya Baruno, yang memiliki kekuatan mistis yang dihormati oleh penduduk desa. Meski berasal dari latar belakang yang berbeda, cinta Joyo dan Puspa tambah kuat. Cinta mereka tumbuh kuat seperti bunga yang mekar di tengah badai. Ketegangan antara Aba Abdul dan dukun Baruno pun memuncak. Aba Abdul tidak setuju jika Joyo, pemuda yang dianggapnya pantas menjadi menantunya, memilih putri dari seorang dukun. Pertarungan batin pun antara keduanya berujung pada perang santet dan pembunuhan karakter yang sangat dramatis. Setiap malam desa tersebut diselimuti oleh aura misteri dan ketegangan, seolah-olah kekuatan gelap tengah berperang di balik bayangan malam. Namun di tengah semua ini, cinta Joyo dan Puspa tetap bertahan. Mereka saling berbisik dalam keheningan malam. Mereka bercakap-cakap dengan bahasa cinta yang hanya mereka pahami. Percakapan erotis dan romantis mereka menjadi penghiburan di tengah badai yang menghantam hidup mereka. Pada akhirnya, setelah melewati berbagai cobaan, cinta mereka pun menemukan jalannya menuju kebahagiaan yang abadi. Desa itu tidak akan pernah melupakan kisah cinta Joyo dan juga Puspaningsih. Sebuah cinta yang tulus dan penuh haru, yang melampaui batasan dunia dan mengikat jiwa mereka dalam kebahagiaan selamanya. Singkat cerita, setelah pilihan lurah ketegangan antara Aba Abdul dan dukun Baruno mulai mereda, Joyo masih menjadi pusat perhatian di desanya. Tidak hanya dikenal karena kebaikan hatinya dan kebijaksanaannya, tetapi juga karena ketampanannya yang membuat banyak wanita baik yang muda maupun yang sudah berumur merasa tergoda. Para janda di desa baik yang muda maupun tua mulai menunjukkan minat yang serius kepada Joyo. Mereka berlomba-lomba menawarkan diri untuk menjadi istri Joyo. Mereka berharap bisa menemukan kebahagiaan di sisinya. Namun Joyo tetap setia pada cintanya, yaitu untuk Puspaningsih. Meskipun demikian, godaan demi godaan terus datang. Di antara para wanita yang tertarik padanya ada Nyonya Tina, istri dari juragan material. Nyonya Tina adalah wanita yang anggun, dengan kecantikan yang masih terjaga meski usianya sudah tak muda lagi. Ketika bertemu dengan Joyo, ia merasakan ketertarikan yang kuat. Tidak hanya karena ketampanannya, tetapi juga karena kesederhanaan dan juga kejujuran yang terpancar dari dirinya. Pada suatu sore, di bawah langit yang mulai memerah, Nyonya Tina mengundang Joyo untuk datang ke rumahnya dengan dalih meminta bantuan. Saat Joyo tiba, ia disambut dengan senyuman hangat dari Nyonya Tina. Mereka pun berbicara di teras rumah yang dipenuhi bunga-bunga mekar, dengan angin sepoi-sepoi yang menambah suasana romantis. Joyo, aku selalu kagum dengan caramu membawa diri. Kamu begitu berbeda dari pria-pria lain di desa ini, kata Nyonya Tina sembari beringsut mendekati Joyo. Joyo pun dengan wajah yang tetap tenang menjawab dengan sopan. Nyonya Tina,
Saya hanya berusaha untuk menjalani hidup dengan baik, seperti yang diajarkan oleh orang tua saya. Ucapnya demikian. Nyonya Tina pun semakin mendekat sedikit, suaranya semakin lembut. Tapi Joyo, ada sesuatu dalam dirimu yang lebih dari sekedar kebaikan. Kamu memiliki pesona yang tak bisa diabaikan. Tidaklah kamu merasa kesepian. Tidaklah kamu ingin memiliki seseorang yang bisa mendampingimu dan juga menghangatkan hatimu. Joyo pun hanya tersenyum tipis. Namun dalam hatinya ia tahu arah percakapan ini. Nyonya Tina, saya sangat menghargai perhatian Anda. Namun, hati saya sudah tertambat pada seseorang dan saya tidak ingin mengecewakannya. Nyonya Tina pun menatap Joyo dengan mata yang penuh kerinduan, seolah-olah ingin menembus perhatian hatinya. Joyo, mungkin kamu berpikir bahwa aku terlalu tua untukmu. Tapi jangan lupakan bahwa cinta tidak mengenal usia. Aku bisa membuatmu bahagia lebih dari apa yang kamu bayangkan. Rayuan indah ini penuh dengan pengharapan romantis, di mana Joyo harus tetap tegar di tengah godaan yang terus-menerus dari Nyonya Tina. Meskipun hatinya tetap setia pada Puspaningsih, Joyo tidak bisa mengabaikan perhatian yang begitu besar dari wanita-wanita lain di desanya, termasuk Nyonya Tina. Malam itu langit gelap tanpa bintang, dan suasana di desa terasa begitu sunyi. Joyo tidak menyangka bahwa hari-harinya yang penuh dengan godaan akan mencapai puncaknya malam ini. Setelah percakapan yang menggoda di sore sebelumnya, Nyonya Tina tidak bisa menghilangkan bayangan Joyo dari pikirannya. Keinginan untuk memiliki Joyo semakin membara dalam hatinya, hingga ia merencanakan sesuatu yang lebih berani. Nyonya Tina pun mengirimkan pesan singkat melalui seorang pelayan, meminta Joyo datang ke rumahnya malam itu. Dalihnya kali ini adalah membutuhkan bantuan Joyo untuk sesuatu yang penting. Joyo yang selalu sopan dan tidak ingin mengecewakan siapapun, dia pun memutuskan untuk memenuhi permintaan itu. Saat tiba di rumah Nyonya Tina, Joyo merasa ada yang berbeda. Rumah itu tampak lebih sunyi dari biasanya dan lampu-lampu redup menambah suasana misterius. Nyonya Tina pun muncul dengan mengenakan gaun sutra tipis yang menonjolkan kecantikannya dan senyumnya dengan penuh arti. Joyo, terima kasih telah datang. Aku tahu ini sudah larut, tapi aku benar-benar membutuhkan bantuanmu. Ucapan dari bibir manis yang kemerahan keluar dari Nyonya Tina. Joyo pun mencoba tetap tenang, meskipun ia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Apa yang bisa saya bantu, Nyonya Tina? Tanyanya dengan nada sopan. Nyonya Tina pun mendekat begitu dekat hingga Joyo bisa mencium aroma wangi dari tubuhnya. Ada sesuatu yang hanya kamu saja yang bisa melakukannya untukku. Bisiknya suaranya seperti melodi yang menggoda. Bau harum dari tubuh Nyonya Tina semakin menyengat membuat deg-degduk hati Joyo. Joyo pun mulai merasa canggung, namun pesona Nyonya Tina begitu kuat. Saya akan melakukan yang terbaik, Nyonya, jawabnya dengan suara yang sedikit bergetar. Nyonya Tina pun tersenyum penuh arti, lalu dengan lembut menggenggam tangan Joyo dan membawanya masuk ke dalam kamar yang remang-remang. Saat di dalam kamar, Nyonya Tina mulai menunjukkan sisi dirinya yang paling menggoda. Ia pun menatap Joyo dengan mata yang penuh dengan keinginan, dan bibirnya pun menyentuh pipi Joyo dengan lembut. Joyo, tidaklah kamu merasakan hal yang sama? Api yang membara di antara kita. Aku tahu kamu menginginkanku seperti aku menginginkan kamu, katanya dengan suara yang membuat Joyo hampir kehilangan kendali. Joyo merasa tubuhnya mulai memanas, dan ia berjuang melawan perasaan yang tiba-tiba menguasainya. Namun Nyonya Tina terlalu mahir dalam seni rayuan. Ia pun mulai membelai wajah Joyo dengan lembut. Tangannya perlahan turun ke leher dan dada Joyo, yang membuat darahnya berdesir dengan hebat. Nyonya Tina, ini tidak benar. Joyo pun mencoba berkata, namun suaranya terdengar lemah hampir seperti bisikan. Tetapi Nyonya Tina tidak menghentikan aksinya. Tidak ada yang salah dengan cinta, Joyo, bisik mesra Nyonya Tina di telinganya dengan suaranya yang penuh gairah. Biarkan aku membuatmu merasakan kenikmatan yang belum pernah kamu alami sebelumnya. Joyo pun semakin sulit menahan diri. Tubuhnya merespon setiap sentuhan Nyonya Tina dan ia merasakan gairah yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Hampir saja ia menyerah pada godaan itu. Hampir saja ia membiarkan Nyonya Tina merenggut kepercakaannya.
Namun di saat terakhir, bayangan Puspaningsih melintas di benaknya. Cinta sejatinya untuk Puspa menyelamatkannya dari jerat godaan Nyonya Tina. Dengan sekuat tenaga, Joyo pun menarik diri dan mundur beberapa langkah. Maaf Nyonya Tina, saya tidak bisa. Saya mencintai Puspaningsih, dan saya tidak bisa mengkhianati cinta saya untuknya, ucapnya dengan tegas, meski hatinya masih bergejolak. Nyonya Tina pun terkejut dan sedikit kecewa, namun ia menyadari bahwa pesona Puspa lebih kuat daripada godaan yang ia tawarkan. Dengan senyum tipis, ia pun melepas Joyo yang segera meninggalkan rumah itu. Dia pun membawa pulang tekadnya untuk tetap setia pada cinta sejatinya. Malam semakin larut. Ketika Joyo meninggalkan rumah Nyonya Tina, hatinya masih bergejolak mencoba memulihkan ketenangan setelah hampir tergoda oleh rayuan yang begitu mengguncang. Langkah-langkahnya membawa Joyo ke sebuah bukit kecil yang dikenal sebagai Rogo Diem, tempat yang sering ia kunjungi untuk menenangkan diri. Bukit itu sunyi, hanya suara angin yang berdesir lembut di antara dedaunan. Di puncak bukit berdiri sebuah pohon beringin tua yang megah. Di bawahnya terdapat sebuah gubuk tua yang sudah lama ditinggalkan. Joyo pun memasuki gubuk itu mencari perlindungan dari udara malam yang mulai terasa dingin. Ia pun duduk bersandar pada dinding gubuk. Matanya memandang ke langit yang penuh dengan kegelapan yang mengerikan. Pikirannya berkecamuk, memikirkan Puspaningsih dan rasa bersalah yang menghantui dirinya. Karena hampir mengkhianati cinta sejatinya. Dengan perlahan rasa lelah mulai merasuki tubuhnya dan tanpa sadar, Joyo pun tertidur. Dalam tidurnya, Joyo mulai bermimpi ia menemukan dirinya berada di sebuah tempat yang begitu indah, dengan hamparan bunga-bunga yang bermekaran di sekelilingnya. Di tengah keindahan itu muncul seorang wanita cantik jelita, dengan rambut hitam panjang yang tergerai dari mata yang bercahaya. Wanita itu bernama Orang Ayu, dan kehadirannya seperti angin segar yang membawa kehangatan ke dalam mimpi Joyo. Orang Ayu tersenyum lembut pada Joyo, yang membuat hatinya itu terasa bergetar. "Siapakah engkau, wahai wanita yang begitu mempesona?" tanya Joyo. Suaranya bergetar dengan perasaan yang tak ia mengerti. Orang Ayu pun mendekat dengan langkah-langkah yang ringan, seolah-olah ia melayang di atas bumi. "Aku adalah Orang Ayu, roh penjaga bukit dan sungai di kaki bukit ini. Sudah lama aku menantikan kehadiranmu, Joyo." Suaranya lembut dan penuh kehangatan. Joyo pun merasa tertarik pada Orang Ayu. Ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa ia tolak. "Mengapa aku? Mengapa engkau menantikan aku?" tanyanya dengan penasaran. Orang Ayu pun tersenyum misterius mendekati Joyo hingga jarak mereka sangat dekat. "Karena engkau adalah jiwa yang murni, penuh dengan cinta dan kebaikan. Aku terpikat oleh hatimu yang begitu tulus. Tidaklah engkau merasa ada ikatan antara kita, Joyo?" Joyo merasakan sesuatu yang kuat, tarikan yang membuat hatinya berdebar lebih cepat. Orang Ayu pun begitu dekat hingga ia bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Pesona Orang Ayu mulai mempengaruhi Joyo, membuatnya semakin tergoda. "Aku merasakan hal yang sama, Orang Ayu," bisik Joyo, tangannya mulai terulur untuk menyentuh Orang Ayu. "Engkau begitu cantik, dan aku tak bisa menahan perasaanku." Orang Ayu pun membalas sentuhan Joyo dan keduanya terjebak dalam tarikan hasrat yang begitu kuat. Suasana menjadi semakin intens dengan setiap sentuhan dan tatapan yang mereka tukar. Joyo pun semakin terhanyut dalam mimpi ini. Dia merasa seolah-olah ia berada di ambang kenyataan dan juga fantasi. Namun dalam keindahan yang memabukkan itu, Joyo mulai merasakan keraguan. Bayangan Puspaningsih sekali lagi muncul di benaknya, mengingatkannya pada cinta yang sebenarnya. Meskipun pesona Orang Ayu begitu memikat, hati Joyo berperang antara godaan yang ada di hadapannya dan kesetiaannya kepada Puspa. Joyo masih terjebak dalam mimpi yang penuh keindahan, di mana ia dan Orang Ayu semakin dekat satu sama lain. Kehangatan dan kedekatan di antara mereka memuncak dalam percakapan. Percakapan itu yang romantis dan penuh dengan hasrat yang sulit ditahan. "Joyo, engkau telah membuat hatiku bergetar. Tidaklah kau merasakan bahwa kita seolah ditakdirkan untuk bersama?" Joyo yang terpikat sepenuhnya menjawab dengan nada penuh kasih. "Aku juga merasakan hal yang sama, Orang Ayu. Seolah-olah kita telah lama saling mencari. Aku ingin bersamamu untuk selamanya." Saat Joyo dan Orang Ayu semakin dekat, mata mereka saling memandang dengan intens dan Joyo merasa seolah-olah dunia di sekeliling mereka menghilang.
Tapi tiba-tiba suasana mimpi yang indah itu berubah drastis. Langit yang tadinya cerah berubah menjadi kelabu, dan angin dingin berhembus kencang seolah ada sesuatu yang mengganggu kedamaian di tempat itu. Joyo dan orang Ayu terhenti sejenak, merasakan perubahan suasana yang mendadak ini. Kemudian terdengar suara langkah kaki yang berat yang mendekat ke arah mereka. Dari balik kabut yang tiba-tiba muncullah sosok seorang pria. Itu adalah Abbas, juragan material yang sangat dikenal di desa. Wajahnya penuh tekad dan di tangannya ia membawa sebuah bungkusan yang tampak seperti persembahan. Tanpa memperhatikan Joyo, Abbas pun langsung berjalan menuju orang Ayu dengan penuh keyakinan. Abbas pun mengaturkan persembahan itu dengan hormat, lalu berkata dengan suara yang tegas, "Orang Ayu, aku datang untuk memohon berkatmu. Aku membawa persembahan ini agar semua keinginanku terkabul tanpa ada halangan apapun. Terimalah persembahan ini orang Ayu, dan bantu aku dalam usahaku." Orang Ayu yang tadinya begitu dekat dengan Joyo segera melepaskan genggamannya dan berbalik menuju Abbas. Wajahnya yang tadinya lembut dan penuh cinta kini berubah menjadi dingin dan penuh wibawa. Ia pun mengambil persembahan dari tangan Abbas dan menatapnya dengan mata yang penuh dengan kekuatan mistis. "Aku terima persembahanmu, Abbas," kata orang Ayu dengan suara yang berbeda, lebih kuat dan penuh dengan kekuasaan. "Segala keinginanmu akan kupenuhi. Namun ingat, ada harga yang harus kau bayar untuk setiap keinginan yang kau ajukan." Joyo yang masih berada di sana, dia merasa terguncang dengan perubahan yang terjadi. Ia melihat orang Ayu menjauh darinya, dan perhatian wanita itu kini sepenuhnya tertuju pada Abbas. Rasa kehilangan mulai merayapi hati Joyo. Namun ia juga mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar mimpi ini. Abbas pun tersenyum puas, merasa bahwa semua rencananya akan berjalan dengan lancar. "Aku siap membayar harganya orang Ayu. Asalkan semua hajatku tercapai, aku akan memberikan apapun yang kau inginkan." Orang Ayu pun mengangguk perlahan, dan dengan satu gerakan tangan ia menghilang bersama Abbas ke dalam kabut, meninggalkan Joyo sendirian. Joyo pun terdiam, menyadari bahwa mimpi ini bukan hanya sekedar bunga tidur, tetapi mungkin pertanda akan sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap yang akan terjadi. Setelah menerima persembahan dari Abbas, orang Ayu pun membimbing pria itu menuju sebuah sungai besar yang terletak di bawah bukit. Jalan setapak yang mereka lewati semakin sempit dan terjal. Dengan kabut yang tebal, ia menggantung di sekitar mereka, menciptakan suasana yang penuh misteri. Saat mereka tiba di tepi sungai, terlihat dua aliran sungai yang saling bertemu. Pertemuan kedua sungai itu membentuk satu aliran besar yang tampak mengerikan, dengan air yang bergejolak dan berputar-putar seperti sedang memendam kekuatan yang tak terbayangkan. Suara gemuruh air semakin keras seakan-akan sungai itu menyimpan rahasia gelap di dalamnya. Orang Ayu pun berhenti di tepian sungai. Dia pun menoleh ke arah Abbas dengan tatapan yang penuh makna. "Abbas," katanya dengan suara yang bergetar oleh kekuatan gaib, "disinilah kau akan melakukan ritual yang akan memberimu kekuatan dan melancarkan segala hajatmu. Namun ritual ini tidak bisa dilakukan sembarangan." Abbas menatap sungai yang bergemuruh dengan rasa kagum dan juga ketakutan. "Apa yang harus aku lakukan orang Ayu?" tanyanya, siap untuk melakukan apapun demi memenuhi keinginannya. "Setiap 2 malam sebelum purnama dan pada malam purnama, kamu harus datang ke sini. Lakukan ritual topo kungkung. Rendamlah tubuhmu dalam air sungai ini hingga tubuhmu menyatu dengan kekuatan aliran air. Letakkan semua sajian di tepian sungai ini dan jangan pernah lengah, karena sungai ini bukanlah sungai biasa. Ini adalah sungai tarung, tempat di mana dua kekuatan bertemu. Hanya mereka yang kuat dan memiliki tekad yang akan bertahan." Abbas pun mengangguk, meskipun hatinya mulai merasakan getaran ketakutan. Ia tahu bahwa apa yang dimintanya bukanlah hal sepele, dan harga yang harus ia bayar untuk itu juga sangat tinggi. Namun tekadnya sudah bulat dan ia bersedia menanggung segala resikonya. Di atas bukit Joyo yang masih terjebak dalam mimpinya, dia melihat segala kejadian ini dengan perasaan cemas. Hatinya berdebar kencang saat menyaksikan orang Ayu dan Abbas di tepi sungai yang menyeramkan itu. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang gelap dan berbahaya di balik ritual ini. Sesuatu yang membuatnya merasakan ketegangan yang tak tertahankan. Joyo merasa ingin turun dari bukit,
dan menghentikan apa yang akan dilakukan oleh Abbas. Namun tubuhnya terasa kaku, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya. Ia hanya bisa menyaksikan dari kejauhan dengan perasaan takut dan cemas yang semakin membesar. Orang Ayu pun yang menyadari kehadiran Joyo di atas bukit menoleh sesaat ke arahnya, seolah-olah memberikan peringatan. Tak langsung senyumnya yang penuh teka-teki menghantui pikiran Joyo. Dan dalam sekejap, Joyo menyadari bahwa mimpi ini mungkin adalah cerminan dari sesuatu yang nyata, sesuatu yang mengancam keselamatannya dan desa tempat ia tinggal. Joyo terbangun menjelang subuh dengan keringat dingin yang membasahi dahinya. Mimpi yang baru saja dialaminya terasa begitu nyata, seakan-akan ia benar-benar berada di tempat itu. Dia pun menyaksikan orang Ayu dan Abbas di tepi sungai Tarung. Perasaannya campur aduk antara takut, cemas, dan bingung. Namun seiring dengan azan subuh yang berkumandang, Joyo pun mencoba menenangkan dirinya. Ia bangkit dari pembaringannya, merapikan pakaian dan segera bergegas menuju masjid agung di desanya untuk menunaikan sholat subuh. Jalanan desa saat itu masih sepi, hanya ditemani oleh suara jangkrik dan hembusan angin pagi yang dingin. Langkah Joyo terasa berat, bukan karena fisiknya tapi karena pikiran yang masih dipenuhi bayangan mimpi tadi. Setelah sholat subuh, Joyo pun keluar dari masjid dan mendapati Siti Zainab sedang menunggu di luar. Wajahnya yang cantik dan penuh dengan kerinduan menyapa Joyo dengan senyuman yang lembut. "Joyo, sudah lama kita tidak berjalan bersama seperti ini. Aku merindukan saat-saat kita dulu," kata Siti Zainab dengan nada yang lembut, sembari berjalan di samping Joyo menuju ke rumahnya. Joyo pun hanya tersenyum tipis. Dia masih terbawa oleh pikiran tentang mimpinya. Namun ia mencoba untuk menyambut percakapan Siti Zainab dengan hangat. "Iya Zainab, aku juga merindukan saat-saat itu. Bagaimana kabarmu? Apa ada yang mengganggu pikiranmu?" Siti Zainab menggeleng dengan pelan. "Tidak Joyo, aku hanya ingin lebih banyak menghabiskan waktu bersamamu. Aku selalu memikirkanmu Joyo." Percakapan mereka berlanjut dengan keakraban. Namun Joyo masih merasakan ada jarak di antara mereka. Sebuah tembok tak terlihat yang membuatnya sulit untuk sepenuhnya terlibat. Dalam percakapan tersebut, di tengah perjalanan mereka, langkah mereka pun terhenti ketika seorang pria tua yang dihormati di desa, yaitu Abah Abdul, mendekat ke arah mereka. Abah Abdul adalah ayah Siti Zainab. Dia adalah sosok yang disegani oleh seluruh penduduk desa. Ia dikenal bijaksana, namun ada aura kekuatan yang membuat setiap orang merasa harus menghormatinya. Dengan senyuman yang penuh arti, Abah Abdul pun menyapa Joyo. "Joyo, aku sudah lama ingin berbicara denganmu," kata Abah Abdul. Suaranya tenang namun penuh wibawa. "Setelah duhur nanti, datanglah ke rumahku. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepadamu." Joyo pun mengangguk dengan hormat. "Baik Abah Abdul, insya Allah saya akan datang setelah duhur." Setelah pesan itu disampaikan, Abah Abdul pun melanjutkan perjalanannya bersama Siti Zainab menuju rumah mereka. Joyo pun berdiri sejenak memikirkan apa yang akan disampaikan oleh Abah Abdul. Ada perasaan tak nyaman yang kembali menghantui pikirannya. Seakan-akan pesan yang akan disampaikan nanti akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Dengan langkah yang pelan, Joyo pun kembali melanjutkan perjalanannya. Namun hatinya masih berdebar. Teringat akan mimpi dan pesan dari Abah Abdul yang seolah memiliki hubungan yang tak kasat mata. Langkah kaki Joyo pun semakin pelan ketika ia mencapai ujung jalan beraspal yang berakhir di sebuah pertigaan kecil. Pertigaan itu menandai perbatasan antara desa dan hutan kecil yang membentang di seberangnya. Di sebelah kanan pertigaan berdiri sebuah rumah tua yang tampak kokoh meskipun sudah termakan usia. Rumah itu adalah rumah milik Pak Baruno, seorang dukun yang terkenal di desa, sekaligus ayah dari Puspaningsih, gadis yang telah lama menjadi pujaan hati dari Joyo. Joyo pun berhenti sejenak. Dia memandangi rumah tersebut dengan perasaan campur aduk. Rasa rindu yang mendalam terhadap Puspaningsih membuat hatinya bergetar. Namun ada pula kekhawatiran yang menyelinap di pikirannya. Pak Baruno dikenal sebagai pria yang tidak mudah didekati, terutama oleh pemuda yang berniat mendekati putrinya. Kekuatan mistis yang dimiliki Pak Baruno menambah aura misterius yang mengelilingi rumah itu. Di bawah sinar matahari pagi yang mulai menghangat, Joyo pun berdiri di sana, merasakan dorongan untuk melangkah ke arah rumah Pak Baruno. Namun ia juga tahu
bahwa kehadirannya di sana bisa menimbulkan pertanyaan, terutama setelah pesan dari Abah Abdul yang masih terngiang di telinganya. "Puspa, apakah kau di sana?" gumam Joyo dengan pelan sambil menatap rumah dengan tatapan penuh harapan. Dan tiba-tiba saja pintu rumah Pak Baruno itu berderit dengan pelan, dan muncullah sosok yang sudah tidak asing lagi bagi Joyo muncul dari balik pintu. Dia adalah Puspaningsih. Dengan kecantikannya yang mempesona berdiri di ambang pintu. Rambutnya yang panjang tergerai dengan indah, dan senyumannya yang lembut segera menyambut Joyo. "Joyo, apa yang kau lakukan di sini pagi-pagi begini?" tanya Puspaningsih dengan nada ceria. Namun ada sedikit keheranan di wajahnya. Joyo pun tersenyum, meskipun hatinya saat itu berdebar-debar dengan kencang. Aku sedang dalam perjalanan ke masjid. Tapi entah kenapa kakiku membawaku ke sini, Puspa. Mungkin karena rinduku padamu terlalu kuat." Puspaningsih pun hanya tertawa kecil, namun tatapannya tetap lembut. "Kau memang selalu membuatku tersenyum, Joyo. Tapi berhati-hatilah. Ayahku mungkin tidak suka melihatmu di sini tanpa alasan yang jelas." Joyo pun mengangguk. Dia menyadari risiko yang dihadapinya. Namun rasa cinta dan kerinduannya pada Puspaningsih mengalahkan segala ketakutannya. Mereka berbincang sejenak di depan rumahnya, di mana percakapan mereka dipenuhi dengan kata-kata manis dan kerinduan yang tulus. Namun bayangan Pak Baruno selalu mengintai, mengingatkan Joyo bahwa hubungan mereka tidak akan mudah. Setelah beberapa saat, Joyo pun merasa waktunya sudah tiba untuk melanjutkan perjalanan. Ia berpamitan kepada Puspaningsih, meninggalkan pertigaan itu dengan hati yang masih dipenuhi oleh bayangan gadis pujaannya. Saat Joyo hendak melangkahkan kakinya menjauh dari rumah Pak Baruno, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Joyo pun menoleh dan melihat sosok yang tak asing baginya. Iya, dia adalah Pak Baruno, yang datang dari arah Sungai Tarung yang pernah ia lihat dari atas Bukit Rogo diam dalam mimpinya. Wajah Pak Baruno tampak teduh, namun sorot matanya menyimpan kebijaksanaan yang mendalam. "Joyo, hendak kemana kau pagi-pagi begini?" sapa Pak Baruno dengan nada ramah, seolah menyambut seorang tamu yang sudah lama ditunggu. Joyo pun terkejut, namun segera membalas dengan senyuman sopan. "Saya hanya sedang berjalan-jalan, Pak Baruno. Tidak menyangka bisa bertemu dengan Bapak di sini." Pak Baruno pun mengangguk. Senyum tipisnya masih tergurat di wajahnya. "Kebetulan saja, aku baru pulang dari sungai. Sungai Tarung menyimpan banyak misteri, dan kadang-kadang aku merasa perlu untuk merenung di sana." Joyo pun mengangguk. Dia merasa sedikit lega melihat sikap ramah Pak Baruno. Tanpa menunggu lebih lama, Pak Baruno pun mengajak Joyo masuk ke dalam rumahnya. "Masuklah, Joyo. Mari kita lanjutkan percakapan kita di dalam. Puspa sudah menyiapkan sarapan pagi, dan aku ingin berbicara lebih banyak denganmu." Joyo pun meski sempat ragu, akhirnya dia mengikuti Pak Baruno masuk ke dalam rumahnya. Rumah Pak Baruno terasa hangat dan nyaman, dengan aroma masakan yang menggugah selera memenuhi ruangan. Di meja makan yang sederhana namun rapi, Puspaningsih pun sudah menyiapkan sarapan pagi, yaitu nasi goreng dengan telur mata sapi, sambal, dan juga sayur mayur yang segar. Pak Baruno mempersilahkan Joyo duduk. Lalu mereka pun mulai sarapan bersama. Suasana di dalam rumah terasa tenang, dengan suara burung berkicau di luar sebagai latar belakang. Sambil menikmati sarapan, Pak Baruno pun mulai membuka percakapan. "Joyo, aku selalu menghormatimu sebagai seorang pemuda yang cerdas, rendah hati, dan juga sederhana. Kamu punya potensi besar, dan aku melihat masa depan yang cerah untukmu. Tapi aku tahu jalan yang kau pilih tidaklah mudah." Pak Baruno pun menatap Joyo dengan pandangan penuh arti. Joyo pun meresapi setiap kata yang diucapkan oleh Pak Baruno. "Terima kasih, Pak Baruno. Saya hanya berusaha menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Namun kadang-kadang saya merasa ada hal-hal yang sulit untuk saya pahami." Pak Baruno pun tersenyum, lalu meletakkan sendoknya. "Hidup ini memang penuh dengan misteri, Joyo. Terkadang kita harus berani menghadapi apa yang tidak kita mengerti untuk menemukan jawaban yang kita cari.
Dan jika kamu membutuhkan bantuan atau nasihat, aku selalu ada untukmu. Percakapan mereka pun terus berlanjut, dengan Joyo semakin merasa nyaman berbicara dengan Pak Baruno. Meski masih ada bayangan mimpi dan pertanyaan yang mengganjal di benaknya, Joyo pun merasa bahwa ia berada di tempat yang tepat, di tengah keluarga yang memahami dan mendukungnya. Di dalam hati Joyo, rasa cinta dan kasih sayang terhadap Puspaningsih semakin tumbuh. Namun ia juga sadar bahwa ada banyak hal yang harus ia hadapi sebelum kebahagiaan sejati bisa ia raih. Setelah selesai sarapan dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Baruno dan Puspaningsih, Joyo pun berpamitan dan melanjutkan perjalanannya pulang. Pagi itu terasa cerah, dengan sinar matahari yang hangat menyinari jalanan desa. Joyo merasa puas dan sedikit lebih tenang setelah percakapan yang mendalam dengan Pak Baruno. Joyo pun meninggalkan rumah Pak Baruno dan melangkah menuju ujung jalan beraspal di pertigaan. Dengan langkah yang mantap, ia pun melanjutkan perjalanan ke arah kiri, meninggalkan jalan beraspal dan memasuki jalan setapak yang membelah sawah dan kebun. Jalan ini berbatu dan berdebu, namun Joyo sudah terbiasa dengan medan seperti ini. Selama perjalanan pulang, Joyo memikirkan kembali percakapan yang baru saja ia lakukan. Pikiran tentang Puspaningsih dan kata-kata bijak dari Pak Baruno mengisi benaknya. Ia merasa semakin yakin akan tujuannya, meskipun tantangan yang harus dihadapi masih terasa berat. Saat Joyo mendekati rumahnya, ia melihat rumahnya yang sederhana berdiri di sebelah kiri pertigaan jalan aspal. Rumah itu terletak sekitar 1 kilometer dari ujung jalan, terletak di balik bukit yang menyembunyikan rumah dari pandangan langsung dari jalan utama. Rumah Joyo adalah sebuah rumah kecil dengan atap alang-alang dan dinding dari papan kayu yang telah lama termakan usia. Joyo memasuki halaman rumahnya yang dikelilingi oleh kebun kecil tempat ia menanam berbagai tanaman. Suasana di sekitar rumah terasa damai, dengan bunyi burung dan angin yang berdesir lembut. Joyo pun membuka pintu rumah dan melangkah masuk, merasa lega bisa kembali ke tempat yang penuh ketenangan dan juga kehangatan. Di dalam rumah, Joyo pun duduk di kursi kayu yang sederhana dan merenungkan segala hal yang terjadi. Pikiran tentang pertemuan dengan Pak Baruno dan sarapan pagi bersama Puspaningsih membuatnya dia merasa bersyukur. Namun di balik rasa syukur itu, masih ada kekhawatiran yang mengganjal di pikirannya tentang apa yang akan dibicarakan oleh Abah Abdul nanti setelah duhur, dan bagaimana masa depannya akan berkembang di tengah berbagai tantangan yang ada. Dengan semangat baru, Joyo pun memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan aktivitas hariannya. Ia merasa bahwa setiap langkah yang diambilnya adalah bagian dari perjalanan panjang menuju kebahagiaan yang diidamkannya. Meskipun jalan yang harus dilaluinya penuh dengan rintangan dan juga ketidakpastian. Saat Joyo duduk termenung di rumahnya, pintu rumahnya terbuka dan terdengar suara langkah kaki dari luar. Joyo pun menoleh dan melihat kedua orang tuanya. Bapak dan Ibu Joyo baru saja pulang dari kebun belakang. Wajah mereka menunjukkan kelelahan setelah seharian bekerja, namun terlihat sangat terkejut saat melihat Joyo sudah ada di rumah. "Joyo, kamu di sini?" seru Ibu Joyo dengan nada khawatir. Matanya pun belalak seolah tak percaya. Bapak Joyo pun juga menatap Joyo dengan penuh keheranan dan kecemasan. "Kami sudah mencarimu kemana-mana. Kenapa kamu tidak pulang tadi malam? Kamu membuat kami sangat khawatir." Joyo pun segera berdiri dan mendekati orang tuanya, merasa berat hati karena telah membuat mereka merasa cemas. "Maafkan aku Bapak Ibu, aku tidak bermaksud membuat kalian khawatir. Aku hanya pergi sebentar dan tidak bisa pulang karena ada beberapa urusan yang harus kuselesaikan." Ibu Joyo pun menatap Joyo dengan penuh keprihatinan, namun rasa lega juga tampak di wajahnya. Ia pun mendekat dan memeluk Joyo erat-erat. Air mata pun mengalir di pipinya. "Anakku, jangan pernah membuat kami khawatir seperti ini lagi. Kami selalu memikirkanmu, dan kami tidak bisa tidur nyenyak jika tidak tahu di mana kamu berada." Bapak Joyo pun berdiri di samping ibu, lalu dia pun mengusap punggung Joyo dengan lembut. "Kami hanya ingin kamu selamat dan bahagia, tapi kami juga mengerti bahwa kamu sudah dewasa dan memiliki kepuasanmu sendiri. Hanya saja, sebagai orang tua kami merasa sangat cemas." Joyo pun lalu memeluk kedua orang tuanya dengan penuh rasa sayang. Air mata pun mulai membasahi pipinya juga. Campuran antara rasa bersalah dan kebahagiaan karena bisa berada di tengah-tengah keluarga yang mencintainya.
Aku sangat menghargai kalian Bapak Ibu. Aku tahu aku belum cukup sering pulang dan menghabiskan waktu bersama, tapi kalian adalah segalanya bagiku. Aku berjanji akan lebih berhati-hati ke depannya. Suasana pun menjadi sangat emosional saat keluarga Joyo saling memandang dengan mata yang penuh air mata. Mereka pun duduk bersama di ruang tamu sederhana mereka. Berbagai cerita tentang kegiatan sehari-hari mereka dan meresapi kebersamaan yang sederhana namun penuh makna. Ibu Joyo pun mulai menyiapkan teh hangat dan camilan ringan, sementara Bapak Joyo membantu mengatur meja. Percakapan mereka penuh dengan rasa syukur dan kehangatan, mengingatkan Joyo akan nilai-nilai keluarga yang tak ternilai harganya. Dalam momen kebersamaan ini, Joyo merasa dikelilingi oleh kasih sayang tulus dari orang tuanya, dan ia merasa semakin bertekad untuk menjalani hidupnya dengan lebih baik. Kebahagiaan dan rasa bakti Joyo kepada kedua orang tuanya semakin mendalam, dan ia pun menyadari betapa pentingnya mereka dalam hidupnya. Setelah istirahat dan melewati momen emosional bersama orang tuanya, Joyo pun merasa segar dan siap kembali beraktivitas. Ibu dan Bapak Joyo yang telah pulih dari kekhawatiran mereka mulai kembali ke rutinitas sehari-hari mereka. Mereka berdua pun merasa lega melihat Joyo kembali dan memutuskan untuk memanfaatkan hari itu dengan sebaik mungkin. Joyo, setelah kamu istirahat, ada sesuatu yang perlu kami minta bantuanmu, kata Ibu Joyo sambil menyiapkan perlengkapan untuk memetik kelapanya. Kami perlu memetik buah kelapa dari pohon yang sudah tua. Buah-buahnya sudah siap untuk dipetik dan bisa dijual untuk membantu keperluan sehari-hari kita. Bapak Joyo pun menambahkan, pohon kelapa itu berada di kebun belakang, agak tinggi. Hati-hatilah saat memanjat dan memetiknya. Kami tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan padamu. Keselamatanmu adalah yang paling penting bagi kami. Joyo pun mengangguk memahami dan berterima kasih atas perhatian dari orang tuanya. Baiklah, aku akan berhati-hati dan memastikan semuanya berjalan dengan aman. Setelah mendapatkan peralatan yang diperlukan, Joyo pun menuju ke kebun belakang, di mana pohon-pohon kelapa yang tinggi menjulang. Dia pun memulai pekerjaannya dengan penuh perhatian dan hati-hati. Dia memanjat salah satu pohon kelapa dengan langkah yang terampil. Setiap gerakan Joyo dilakukan dengan cermat, berusaha menghindari kemungkinan jatuh ataupun cedera. Ibu dan Bapak Joyo mengawasi dari bawah dengan cemas, namun juga dengan rasa bangga. Mereka saling bertukar tatapan, merasakan kekhawatiran namun juga harapan bahwa Joyo akan berhasil menyelesaikan tugasnya dengan selamat. Joyo pun memetik kelapa-kelapa yang sudah matang dan menurunkannya dengan hati-hati. Ia memastikan untuk tidak berburu-buru, menjaga keseimbangan dan kehati-hatian dalam setiap langkahnya. Setelah beberapa waktu, dia berhasil memetik buah kelapa yang cukup banyak dan meletakkannya di tanah dengan rapi. Setelah selesai, Joyo pun turun dari pohon dengan lega. Dia menyadari bahwa pekerjaannya telah selesai dengan baik. Ibu dan Bapak Joyo segera mendekatinya, mengucapkan terima kasih dan memberikan pujian atas kerja keras dan juga kehati-hatiannya. Terima kasih Joyo, kamu sudah melakukan pekerjaan yang baik. Sekarang kita bisa menjual kelapa ini dan menggunakan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari kita, kata Bapak Joyo. Kami sangat bersyukur memiliki anak sepertimu. Kamu selalu bisa diandalkan dan membuat kami merasa tenang, imbuhnya. Joyo pun merasa sangat puas dan bahagia karena telah berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, serta merasa lebih dekat dengan keluarganya. Pekerjaan ini juga memberikan Joyo rasa pencapaian dan lebih memahami nilai kerja keras serta tanggung jawab. Setelah pekerjaan memetik kelapa telah selesai dan semua beres, Joyo pun kembali ke rumah. Dia menemukan kedua orang tuanya sudah siap untuk melanjutkan aktivitas mereka sehari-hari. Joyo pun menghampiri mereka dan meminta izin untuk pergi ke rumah Abah Abdul. Bapak, Ibu, setelah sholat duhur nanti, aku akan pergi ke rumah Abah Abdul. Aku diundang untuk menjaga rumah Abah Abdul, karena beliau dan Siti Zainab akan pergi keluar kota untuk menghadiri pengajian. Jelas Joyo dengan penuh rasa hormat kepada orang tuanya. Ibu Joyo pun mengangguk. Tentu Joyo, tapi ingatlah untuk menjaga dirimu dan hati-hati. Jangan lupa untuk memberi makan kambing-kambing Pak Abah. Bapak Joyo pun menambahkan, benar, kamu harus pastikan semua berjalan dengan baik.
Dan jangan lupa untuk berjaga malam ini di rumah Abah Abdul. Itu adalah tanggung jawab yang penting. Joyo pun mengangguk penuh pengertian. Tentu Bu, Pak, aku akan melaksanakan semua tugas dengan baik dan memastikan segalanya berjalan dengan lancar. Setelah sholat duhur, Joyo meninggalkan rumah dan menuju rumah Abah Abdul. Saat tiba di sana, suasana rumah Abah Abdul sudah mulai sibuk dengan persiapan keberangkatan Abah Abdul, yang dikenal sebagai seorang pria yang tampan dan bercahaya, yang sedang berbicara dengan beberapa jamaah yang datang untuk mengucapkan selamat jalan. Wajahnya memancarkan kewibawaan dan kebaikan yang menarik perhatian para jamaah wanita, terutama mereka yang jarang mendapatkan perhatian dari suami mereka. Siti Zainab pun dengan suara merdu dan wajah cantiknya juga menarik perhatian para jamaah laki-laki, baik yang tua maupun yang muda. Suara Qoria Zainab yang menyentuh hati membuat banyak orang terpesona, dan kedatangannya ke pengajian kali ini menambah daya tarik tersendiri. Sementara Abah Abdul dan Siti Zainab bersiap untuk berangkat, Joyo pun diberi tugas untuk memberi makan kambing-kambing milik Pak Abah yang berjumlah 40 ekor yang diletakkannya di kebun belakang rumahnya. Joyo juga menemukan kandang kambing yang penuh dengan hewan-hewan yang menunggu diberi makan. Dengan penuh perhatian, Joyo mulai memberikan makanan kepada kambing-kambing tersebut, memastikan setiap ekor akan mendapatkan cukup pakan. Setelah selesai dengan tugas memberi makan kambing, Joyo pun kembali ke rumah Abah Abdul dan bersiap untuk berjaga malam. Malam itu suasana rumah Abah Abdul terasa lebih tenang. Namun Joyo tetap waspada. Dia memastikan pintu-pintu rumah terkunci dan memeriksa setiap sudut untuk memastikan keamanan. Sambil berjaga, Joyo pun duduk di ruang tamu. Dia pun merenungkan berbagai kejadian yang telah terjadi. Ia berpikir tentang tugas yang diembannya dan perannya dalam menjaga rumah Abah Abdul selama mereka pergi. Dalam pikirannya, Joyo juga menyelipkan harapan agar segalanya berjalan dengan baik dan dia bisa memenuhi tanggung jawabnya dengan sempurna. Cerita pun sampai di sini dulu. Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.